Abdullah bin Abbas dipuji-puji oleh sahabat yang lainnya di hadapan Nabi. Nah, makanya sama Nabi dijawab, nikmar rajul, sebaik-baik orang laki itu adalah lawaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, la haula wala quwata illa billah. Yang kemarin itu sebutkan ayyuhal walad in kanal ilmu al mujarrad kafian laka wala tahtaju ila amalin siwa lakana nida'u hal min sa'ilin hal min mustakfirin hal min ta'ibin dha'i'an bila faidah. Apa kemarin tuh? Wahai seorang anak, wahai anak, jong gitu ya maksudnya. Atau tole ya. Atau ini sebenarnya umum ini ya. Dan Imam Ghazali menisbatkan dirinya sebagai ayah untuk semuanya. Ya, mestinya yang menerima nasihat ini bukan hanya anak muda atau anak kecil, tapi semua orang layak untuk menerima nasihat ini dan mengamalkan nasihat ini. Dia katakan ayyuhal walad in kan, kalau ilmu itu, kalau ilmu al mujarrad, mujarrad itu yang hanya ilmu saja gitu ya. Kalau ilmu itu kalau hanya ilmu saja itu cukup bagimu, maksudnya ilmu tanpa amal sudah cukup, tidak usah diamalkan. Kalau engkau menganggap seperti itu, numpuk ilmu ya, banyak ilmu cuma enggak ada amalnya, ini berarti ilmu mujarrad. Jadi hanya ilmu saja gitu ya. Lau kana al ilmul mujarrad, kalau hanya ilmu saja cukup bagimu tanpa, dan engkau tidak butuh kepada amal, maka panggilan hal min sa'ilin, panggilan apa Allah, panggilan Allah atau juru pemanggil yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke langit, ini tafsirnya beda-beda ya. Tafsiran kan ini hadisnya innallaha yanzilu kulla lailatin hina sulusul lail, ya, yanzilu ila sama'id dunya, ke langit dunia, wa yunadi, dan memanggil. Nah, di sini ditafsirkan oleh ulama, ada yang mengatakan maksudnya rahmat Allah yang turun, ada yang mengatakan malaikat Allah mengutus malaikat, ini dari Allah, ucapannya dari Allah, ibarat teksnya dari Allah gitu ya. Jadi manggil hal min mustakfirin, siapa yang minta ampun aku ampuni gitu ya. Hal min taibin, ada apa siapa yang tobat, nah, saya terima tobatnya. Hal min hajatin fauniluhu fauniluhu, siapa yang punya hajat aku kasih hajatnya gitu. Hal min maridin fa usbih, siapa yang sakit saya sembuhkan. Kalau minta di pas sepertiga malam. Nah, ini panggilan ini setiap malam ya. Lah ini yang ada mengatakan Allah, jadi bukan Allah turun gitu ya. Kalau Allah, kita meyakini Allah turun ke langit dunia ya, nah, maka nanti bisa jadi nanti masuk ke mu'tajasimah, nanti bisa murtad kita ya. Karena berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi nanti ini tauhid pembahasannya panjang lebar. Ya, kalau kita baca di kitab tauhid Jawahirut Tauhid itu nanti ada pembahasannya. Ulama beda pendapat. Kalau mutaakhirin ya, kalau ulama khalaf itu berpendapat ditafsirkan. Maksudnya di sini adalah yang turun adalah rahmat Allah. Ada yang mengatakan yang turun adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk apa namanya, untuk mengumandangkan ucapan tadi. Kata Allah gitu ya. Siapa kata Allah, dibilang Allah, siapa yang minta ampun hari ini? Kata Allah, saya ampuni gitu ya. Kemudian bagi orang-orang salaf yang menjiwai panggilan ini, banyak di antara mereka kalau doa tengah malam itu tidak usah doa ya Allah saya kayakan, saya sembuhkan, tidak usah. Dia bilang ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah. Kenapa? Karena jawab panggilan tadi. Kan Allah bilang kan, atau rahmat Allah bilang kan, siapa minta ampun saya ampuni.
jawab ana ya Allah, gitu. Maksudnya saking menjiwainya panggilan ini. Jadi dia sambil merenungkan hadis ini, panggilan ini dia renungkan, kemudian dia jawab dengan ucapan ana ya Allah. Jadi hatinya itu dia membayangkan siapa minta ampun, dia menjawab ana ya Allah, gitu ya. Siapa yang sakit, saya sembuhkan ana ya Allah, begitu. Sebagian salaf doanya cuma ana ya Allah, ana ya Allah, gitu. Terus doa lain ya terserah, doa apapun. Ya. Jadi istijabatul doa itu ndak nunggu poso toh ya Ramadan. Kita nunggu Ramadan toh. Kalau Ramadan baru sergap malam itu dijaga. Padahal ya tiap malam ada. Ya. Tiap malam ada. Kapan waktunya? Sulusul lail. Ya. Karena kita nunggu Ramadan tok sama nunggu malam Jumat. Memang kalau malam Jumat itu mulai maghrib sampai fajar itu istijabah doanya. Sama Ramadan tiap malam mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shodiq itu di istijabah kayak macam tadi. Nah, untuk tiap malamnya ada ya. Tiap malamnya ada kapan? Sulusul lail. Ya. Istijabatul doa itu di sulusul lail tiap malam. Makanya kita enggak usah nunggu Ramadan, enggak usah. Ya Ramadan ditunggu, cuma masa munajat minta pada Allah setahun sekali kan, kan? Tiap malam ada. Ya. Sulusul lail, sepertiga malam. Jadi malam itu nanti bagi 3. Ya. Paling enggak jam 2. Ya antara jam 2. Ya, antara jam 2 jam 3 itu sulusul lail. Kalau nisful lail itu jam 12. Ya, betul ya, antara jam 2. Antara jam 2, setengah 2, jam setengah 3 itu sulusul lail. Sampai fajar. Ya, sampai fajar. Kita kalau bangun yang sebelum subuh nututi panggilan ini. Nah, gitu. Maka panggilan setiap malam hal min sailin tadi disebutkan kalau ilmu saja tanpa amal itu sudah cukup dan kau tidak perlu amal, maka panggilan Allah tiap malam gitu ya, ada panggilan seruan Allah tiap malam hal min sailin, ada siapa yang mau minta, siapa mau minta ampun, siapa yang mau kembali bertobat, itu sia-sia. Artinya lapo gitu ya, berarti tidak perlu ibadah kita. Tapi di sini Allah memanggil tengah malam itu. Kenapa kok Allah manggil tengah malam? Padahal tengah malam ini waktu yang sangat banyak orang lalai, enak-enaknya tidur. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita ini hidup harus ada amal. Lah amal itu harus perjuangan. Ya, kalau kita sholat siang hari gampang. Tapi sholat di waktu ini sulit, ya. Sholat di pertengahan malam, mari tidur mana? Pertama sulit, ngantuk. Ya, dibangunin pengetelu sih, molet-molet kadang-kadang. Nah, gitu ya. Artinya harus ada amal, nah, gitu ya. Harus berusaha, nah, gitu ya. Kalau tanpa amal tidak perlu. Ibarat Allah sudah tidak perlu manggil-manggil tengah malam itu. Artinya tidak usah soro-soro. Karena dengan ilmu saja anggapannya dengan ilmu tok sudah cukup, berarti sudah mari sudah. Ngaji tok kita tanpa amal. Nah. Jadi artinya ilmu itu harus diamalkan, ya. Amal itu perlu perjuangan, gitu ya. Harus soro mana. Dan nggak ada orang di dunia ini bukan tempatnya enak, kan ya? Yang sering kita sebutkan ya. Di Quran apa namanya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ada hadis ayat kan di mana surat apa itu? Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh aku telah menciptakan manusia itu dalam kesengsaraan. Payah manusia ini. Kita kalau cari enak di dunia enggak ada. Mau enak di mana? Apakah cari enak dimakan? Enggak bisa. Ya, enak-enaknya makan sepiring 2 piring sudah moh-moh ente.
gulai sate gitu ya, krengsengan yang atau geprek pirdos mungkin sing ente pesan tiap Jumat itu ya, sing sak kresek besar itu ya. Kalau sak bungkus tok ya oke, ente kekno 5 bungkus kontekno kabeh momo ya. Wes enggak nikmat lagi. Mungkin ketika awal makan wah enak, tapi ketika sudah habis 2 bungkus wes kerasa sudah, wes gak enak kabeh udah ya. Sing bosen nah gitu. Apa yang enak? Dan kalau kebanyakan yang enak-enak itu kalau kebanyakan itu efek sampingnya berat besar, bahayanya berat. Justru yang nggak begitu enak itulah yang nggak begitu banyak efek sampingnya. Ya, ente makan sayur-sayuran nggak ada efek sampingnya, tapi makan sate gulai, ya setruk ente setahun tiap hari. Ya, langsung kursi roda ente ngene tok. Kenapa? Naudzubillah gitu ya, jangan sampai gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak yang enak, terlalu nikmat dengan yang enak-enak. Ya. Jadi nggak ada yang enak di dunia itu, semuanya sengsara. Ya. Kalau merasa enak di dunia, nikmat di dunia, berarti dia ketipu. Ya. Dan belum merasakan bahayanya berarti. Jadi justru yang sengsara itulah yang bakal merasakan nikmat. Apa nih? Olahraga kan soro kan, lari, kerja keras, tiap hari ngeluarkan keringat, mbuh mbek macul, mbuh apa lah gitu ya, mbuh lari, mbuh melaku. Orang jalan kan ndak enak kan jalan, soro, kesel. Sama sepeda motor itu lebih nikmat yang jalan. Kapan? Nanti akhirannya. Kalau sekarang ketika dia melaksanakan amal itu lebih enak yang Hondaan ngene tok. Ya, ngene tok ya. Apa namanya metik gak usah ngoper. Ya, pondok ini tok. Ya. Enak kan? Tapi nanti sengsara nanti. Terlalu enak akhirnya nanti apa tadi? Mungkin 2 tahun, 10 tahun soro dia ketara. Kenapa? Keringatnya kurang keluar. Terlalu terlena dengan yang nikmat yang enak, yang tiap hari mengeluarkan keringat, yang ahli jalan itu akan tetap sehat walaupun nanti sudah tua. Nah itu mancal, pokoknya mancal ya. Anak dulu kasih Bibakir itu kita mancal dulu, 10 tahun mancal di sini Barat, Kombareng, Kejagalan, Bibakir itu mancal. Kita dulu di sini sama Bibakir. Tapi sayang sepedanya hilang sudah. Ya, pinjam temen akhirnya hilang, enggak balik. Alasannya katanya gembos tengah malam, titipkan ke bengkel. Akhirnya diparani bengkelis tutup. Sampai sekarang habis. Akhirnya enggak sepedaan lagi. Bebekir pesan ente ojo ninggalkan pancal gitu ya. Enggak oleh. Jadi tetap harus mancal. Kenapa? Kalau ente mancal sekarang nanti umur 70 tahun bakal iso mancal. Berarti artinya apa? Sehat. Tapi lah sudah hilang pancale, umur 40 tahun sudah iso mancal nanti. 60 males mancal. Ya. Kau mancal sini boringnya wes komeng kabeh. Kenapa? Ndak biasa. Dan ndak sehat, ya kan ya. Orang dulu kan sehat-sehat kan karena mereka soro. Ndak seperti zaman sekarang. Jadi dunia itu nggak ada nikmatnya, nggak ada. Ya nikmat cuma sesaat, ya nikmat cuma sesaat, sebentar aja. Orang tidur nikmat enggak? Orang tidur itu nikmatnya sebentar aja. Kapan? Ketika layeh itu, layeh, wes begitu hampir hilang sudah, wes nggak nikmat lagi kan? Apa rasanya? Kan nggak kerasa apa-apa. Ya. Ente layah itu ya, mari kesel layah itu nikmat baru. Ketiduran sudah hilang sudah nikmatnya. Kenapa? Wes nggak kerasa. Nah gitu. Dan sengsara ya, manusia itu diciptakan memang dalam keadaan sengsara memang. Ya. Keluarnya sengsara. Ya. Keluarnya sengsara. Mau jalan sengsara.
bolak-balik jatuh. Setelah bisa jalan, wis pinter, tetap sengsara. Sekolah sengsara, mondok sengsara. Sengsara enggak? Sengsara. Ya, sekolah sengsara. Apa? Sama gurunya diatur gini gitu, nggak boleh gini, nanti mokong tambeng dikepui, gegeri. Di rumah mokong wong tuane sing geger. Apa enaknya kita ini? Enggak ada enak. HP antok nikmat, ketemu wong tuane gegeri. Kak ya. Di pondok sama sengsara. Ya, jam 3 dioprak-oprak, bangun dadar gitu ya. Boh, lainnya dari anak yang bangun tak gedor kocoy. Sengsara kan? Kon mutolaah, kon ngaji, gak oleh telat kon berdiri. Sengsara. Ya, akhirnya pengen leren mondok, tetap sengsara. Kerja keluar, punya bos, sengsara juga, gak oleh telat. Gak bosnya nanti. Ya. Oh, rabi insya Allah gak sengsara, tetap sengsara ketika rabi. Siapa bilang orang nikah itu enggak sengsara? Sengsara semua, awal hal sengsara. Kita ini ada di mana-mana mesti sengsara. Payah maksudnya. Ya. Jadi ustadz tetap bodoh sengsara. Ya, sumpah dulu. Ya enggak sengsara. Ngurusi apa sengsara? Jadi murid sengsara, jadi guru sengsara, bodoh sengsara nih. Ya. Bujangan sengsara. Tadi itu merana Dewi Anto ya. Punya istri sengsara juga, si belanjani ya, ndak bebas kan ya. Punya anak tambah sengsara, digudo anaknya. Yang anak sengsara juga, ngene gak oleh apa yang enak, semuanya sengsara. Makanya kata Allah betul ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Mati sengsara juga, ya mati sengsara. Di mana sengsaranya? Ketika nazak, ketika dicabut itu sengsara, ya sengsara. Ndak enak orang mati itu, ya. Kecuali dia punya kenikmatan yang dia nikmati. Ada kenikmatan yang dia nikmati, baru mati itu bakal apa tadi? Rasa sakitnya bakal terlupakan. Cuma kalau normalnya orang mati sengsara. Dalam riwayat disebutkan rasanya sakit orang mati ini seperti kulit orang dikuliti hidup-hidup. Bayangin aja. Ente diiris loro, kuku ini dicabut loro, ya sama seperti itu. Dikuliti, ya. Nah, seperti itu sakitnya. Tapi bagi orang yang punya kenikmatan lain tidak bakal sengsara. Terus kapan nikmatnya orang mati itu? Apa orang itu kapan nikmatnya? Nanti kalau sudah setelah siratal mustaqim dia apa namanya? Selamat apakah neraka? Kalau neraka berarti sengsaranya terus menerus. Kalau dia ini selamat berarti finish di situ baru enak. Masuk surga. Nah, di situ enak sudah, enggak bakal sengsara. Enggak ada capek ya. Wis gak usah sholat, gak usah bangun qiyamul lail, gak usah melok pelaturan sudah, wis kena pelaturan bangun malam ngaji nggak ada sudah, wis nggak usah ngapal nopo-nopo ya. nggak ada ikhtibar nggak apa-apa. Yang ada rihlah tok sudah biasa di akhirat. Dolok sembarang guys. Ya, tanpa ujian tapi nggak usah ujian. Nggak ada ikhtibar. Gak dipendeli guru deh ya, enggak usah ada, semuanya enak. Mana tadi? Kemudian sudah nih ya. Waruya anna man sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dzakaru Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan anna jama'atan sekelompok dari sahabat radhiyallahu taala alaihim, semoga Allah meridai mereka semuanya, dzakaru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu taala. Mereka menyebut-nyebut mereka menyebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail.
paling baiknya orang laki adalah di sini ar-rajul sebenarnya bukan hanya orang laki ya. Ar-rajul sini sifat, maksudnya siapapun, bukan harus laki. Jadi kalau ar-rajul itu biasanya sifat, ini sifat sebenarnya. Ya laki, cuma perempuan juga masuk. Paham ya? Di sini perempuan juga masuk sebenarnya. Tapi yang paling utama laki. Paham ya? Yang paling utama laki. Cuma sebenarnya perempuan pun masuk. Sebaik-baik orang laki atau sebaik-baik orang adalah kalau dia itu karena yusolli bila kalau dia ini mau sholat di malam hari. Kenapa? Dijawab oleh Nabi. Tadi ada orang-orang sahabat yang lainnya ini menyebut Abdullah bin Abbas, maksudnya muji-muji. Karena Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang yang paling hebat lah namanya. Sahabat yang min kubari fuqahail ashab, termasuk pembesar ahli fikih, ulamanya. Jadi di kalangan sahabat ini ada ulama ada sahabat biasa, ada yang alim gitu ya, sampai pembesar sampai dia ini ya termasuk Abdullah bin Abbas ini. Dia ini termasuk pembesar ahli fikih di kalangan sahabat. Ada beberapa sahabat yang namanya Abdullah ini juga orang-orang besar. Lah, Abdullah bin Abbas ini dipuji-puji oleh sahabat yang lainnya di hadapan Nabi. Nah, makanya sama Nabi dijawab, ni'mar rajul, sebaik-baik orang laki itu adalah lawakana yusolli billail, kalau dia mau sholat di malam hari atau qiyamul lail. Gampangannya hatta Abdullah bin Abbas gitu ya. Kalau dia ini orang yang ahli qiyamul lail berarti dia bagus, nikmar rajul. Tapi kalau tidak, hatta dia alim gitu namanya. Hatta dia ini alim min kubari fuqaha sahabah. Tapi kalau dia ini tidak ahli qiyamul lail berarti enggak ada apa-apanya. Gitu ya. Nikmar rajul law kana yusolli bil lail, ini dihafalin hadis. Ni'mar rajul law kana yusolli fil lail. Ni'mar rajul huwa, sebaik-baik orang laki ialah law kana yusolli bil lail, kalau dia mau sholat di malam hari alias dia mau qiyamul lail. Kalau sudah tidak ada qiyamul lail maka siapapun dia, apapun statusnya, hatta ahli ilmu, berapapun jumlah ilmu yang dia miliki, tetap tidak bisa dikatakan orang yang paling baik. Nah, kata Nabi seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabi, berkata Nabi, ya, bersabda Nabi atau Nabi mengatakan ya kepada lirajulin, kepada seorang laki min ashabi, daripada sahabatnya Nabi. Nabi mengatakan kepada salah satu sahabatnya, apa kata Nabi? Ya fulan la tuksirin nauma bil lail. Jangan kau banyak tidur di malam hari. Fa inna kasratan naumi bil lail yada' sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Kenapa? Karena banyak tidur di malam hari itu akan meninggalkan sahibuhu, yang sahibun naum tadi maksudnya, akan meninggalkan orangnya tadi, akan berpengaruh seperti akan mempengaruhi banyak tidur tadi kepada sahibun naum tadi, kepada orang yang banyak tidur tersebut. Apa pengaruhnya? Faqiran yaumal qiyamah, dia bakal fakir di hari kiamat. Loh, kan sudah ibadah siang hari, iya betul, cuma kan malam hari itu kan lebih afdol kan. Ibarat kalau orang kerja gitu ya, malam hari ini kerjanya double, ibarat bayarnya double. Nah, kan eman kalau ditinggal. Siang hari ini nggak ada apa-apanya dengan di malam hari, ya. Jadi malam hari itu lebih afdol daripada siang hari. Makanya kenapa semua nabi itu dinobatkan di malam hari. Apa aulia ya? Aulia itu dinobatkan jadi wali itu di malam hari. Ada di kitab dari Salman itu, tidaklah dinobatkan semua wali kecuali di malam hari. Makanya orang jadi wali itu diawali dari malam hari dulu. Nggak ada ujuk-ujuk siang hari moro diangkat sama Allah jadi wali, enggak. Awal permulaan diangkat jadi wali itu di malam hari. Ya. Ada kan pernah cerita ada salah satu wali abdal di satu kampung, karena di satu kampung itu mesti ada walinya, namanya wali abdal. Ya, wali abdal ini ibarat
RT gitu ya, RT RW-nya dia. Yang apa tadi? Yang tumbalnya apa? Kampung tersebut. Ibarat yang tolak balak kampung tersebut ya wali abdal ini. Ya, juru kuncinya seperti itu ya. Setiap kampung tuh ada wali abdalnya. Lah wali abdal ini kalau meninggal atau sudah makom kewaliannya itu turun, maka bakal diganti dengan wali yang lainnya. Pernah ada satu cerita di satu daerah itu ada seorang wali yang meninggal, akhirnya kosong kewalian di saat itu. Lah penobatan wali itu di malam hari. Kebetulan di kampung ini orang yang malas-malas juga kena sing bangun malam ternyata. Terus payah nih ya, sak kampung kena sing ahli qiyamul lail. Ada satu orang dan dia ini tidak bangun malam untuk ibadah, mau ke pasar. Nah, gitu ya. Karena tidak ada yang bangun malam, akhirnya dipilihlah orang yang mau ke pasar ini. Ya. Dilalah ketika mau siap-siap gitu ya, orang yang ke pasar tadi yang sudah mau siap-siap karena mau sama Allah mau dinobatkan jadi wali, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Moroh hatinya terenyuh, sadar ya Allah, mosok saya ini pasar tok gitu pasti ya, kapan mari nih gitu ya, mosok dunya tok gitu ya. Akhirnya sudah nggak jadi ke pasar malam itu, dia balik langsung ibadah qiyamul lail. Sudah saat itu dia sudah langsung diangkat jadi wali. Padahal bangun tok. Ya, makanya kita ini makanya dianjurkan oleh ulama, kalau kita ini tidak biasa bangun malam, malas untuk ibadah, minimal bangun tok. Wes melek tok sudah longgo diluk astagfirullahaladzim, turu meneh. Ya. Pokoknya sudah ada jadwal bangun malam, zikir ya apalah, satu kali zikir tok mungkin, takbir mohon sholawat ping 10 misalkan. Malas untuk qiyamul lail, yes, pokoknya sudah bangun ibadah, wis turun lagi. Paling enggak kita sudah absen, gitu ya. Mbok gak hadir pokoknya absen. Kan benar kadang absen kan juga menentukan kan. Nah gitu. Mbok dia kencing kemudian setelah kencing nggak wudhu mungkin kedinginan ya, akhirnya ndak sholat misalkan. Daripada ndak wis lungguh diluk mbok sholawat ping 100 mungkin, atau peng 10 mungkin, tidur lagi. Ya paling enggak bangunlah gitu ya dia malam hari. Mbuh kate lapo mungkin. Ya. Untuk menjaga ini tadi, keutamaan malam tadi. Mungkin pertama kali mungkin dia enggak sholat. Barangkali nanti suatu saat bakal sholat. Nah gitu ya. Mbok beono wali meninggal, kita nanti yang ditobatkan gitu ya. Moro langsung sergap sholat. Ma'uqida liwaliyin illa fillail, gitu ya, ada redaksinya begitu. Tidaklah diakad dinobatkan seorang wali kecuali di malam hari. Maka orang yang meninggalkan malam hari ini untuk ibadah, tidur terus, nah, maka kata Nabi faqiron yaumal qiyamah, dia akan fakir. Eman ya. Ya fulan la tuksirin nauma bil lail fa inna kasratan naum bil laili yada sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Dihafal ini ya. Hadis gini ini dihafal. Ini ente kalau ngapalno 5 menit sudah hafal ini. Oh. Sudah. Kemudian berikutnya faslun, betul fadlu qiyamul lail. Oh enggak, langsung ya. Enggak pada ini. Oh, sama aja. Ayyuhal walad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak amrun. Wahai seorang anak, wa minal laili, dan daripada sebagian malam, dan daripada sebagian malam itu ya, wa minal laili fatahajjat, maka bertahajudlah, sholatlah tahajud. Maksudnya sholat, jadi sholat tahajud itu bukan sholat berarti usul sunatan tahajud, maksudnya sholatlah
Di waktu tahajud di sebagian malam itu ada, maka bertahajudlah, sholatlah, gitu ya. Sholatlah. Di sini ada mengatakan itu bukan sholat tapi waktu tahajud. Ya. Tapi kalau bagi orang yang sudah biasa usolli sunat tahajud tidak apa-apa. Ya, nggak usah disalahkan. Bagi kita yang tidak sholat tahajud langsung sholat biasa tidak apa-apa juga, karena ada yang mengatakan tahajud itu adalah sholat, ada yang mengatakan tahajud itu adalah waktu. Ya, guru kita Ustadzullah mengatakan itu waktu. Jadi kita kalau sholat tidak perlu usul sunat tahajud, langsung aja sholat witir, sholat apalah, sholat mutlak atau sholat istikharah dan macam itu sudah masuk tahajud di waktu tahajud. Ya.